Tragedi berdarah di awal tahun 2022 terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya dengan penuh luka bacok di sekujur tubuh. Korban diketahui bernama Marsidi, berusia 80 tahun, dan Sumini, 65 tahun. Informasi lebih detailnya, ada jurnalis kami dari Sri Pogu, Regan, yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Regan. Halo rekan Dea. Regan, dapat Anda jelaskan bagaimana saat itu informasi terkait terjadinya temuan mayat Pasutri lansia ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa warga bilangan Talang Tumbur, Kelurahan Talangobi Barat, Kecamatan Talangobi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dihebohkan dengan temuan mayat pasangan suami istri yang sudah lanjut usia tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Kronologi kejadian awal mula hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Anak korban bernama Alamsyah itu sekira pukul 6.30 pagi ya, hendak mengantarkan sarapan pagi, terkejut dengan melihat keadaan kondisi rumahnya yang sudah orang tuanya sudah ditemukan tak bernyawa. Kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada RT setempat dan pihak kepolisian juga langsung pihak kepolisian langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah tempat kejadian perkara ya. Kemudian juga pasangan kakek dan nenek yang sudah lanjut usia ini, korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pali untuk dilakukan visum. Kemudian pada hari yang sama dilakukan pemakaman di TPU Talang Tumbur tak jauh dari rumah korban. Ya. Regan, informasinya bahwa Pasutri lansia ini tinggal bertiga bersama sang cucu. Bagaimana saat itu keadaan cucunya? Baik, keadaan cucu dari kedua korban pada malam sebelum kejadian itu pamit bersama ketiga rekannya untuk pergi ke kebun untuk menjaga buah durian jatuh ya. Namun pada malam harinya sekitar pukul 9, cucunya yang masih berusia 15 tahun sempat kembali ke rumah untuk mengambil pakaian ganti. Keadaan rumah pada saat malam itu berdasarkan informasi dari yang bersangkutan cucu korban, kondisi rumah sudah dalam keadaan gelap dan sepi ya. Cucu korban sempat mengetok pintu depan dan pintu jendela, namun tak ada jawaban sehingga tanpa kecurigaan cucu korban langsung masuk ke kamarnya untuk mengambil pakaian ganti dan langsung pergi. Lalu ia terkejut setelah pulang sekitar pukul 7 pagi bahwa rumahnya sudah dipenuhi warga dengan keadaan kakek dan neneknya sudah ditemukan tak bernyawa. Ya. Lalu saat itu bagaimana situasi sekitar rumah korban saat malam kejadian? Apakah mungkin tetangga dari korban ini sempat mendengar ada kegaduhan di lokasi kejadian itu? Baik, berdasarkan informasi dihimpun dari tetangga korban baik di kiri maupun di kanan, lokasi rumah korban juga tepat di sebelah jalan poros ya. Namun berdasarkan keterangan para tetangga korban baik di kiri maupun kanannya, sedikit pun tidak ada terdengar keriuhan bahkan kegaduhan pada malam tersebut. Tetangga juga terkejut saat pagi sudah dihebohkan dengan temuan mayat tersebut. Dea. Bisa diinformasikan, Regan, sebenarnya keseharian dari kedua korban ini bagaimana bersama warga di lingkungan sekitar? Baik, keseharian kedua pasangan suami istri ini keduanya diakrab karena sudah lanjut usia ya, diakrab dipanggil Mbah Sidi dan Mbah Mini ya. Mbah Sidi juga kondisinya terakhir baru sudah keluar dari rumah sakit sehingga untuk berinteraksi dengan warga sekitar sedikit berkurang intensitasnya. Namun keduanya biasanya di tengah masyarakat dikenal baik ya, apalagi Mbah Sumini yang
kerap masih kuat untuk maupun beraktivitas di kebun, nyadap karet, bahkan membelah kayu menggunakan kapak. Seperti itu, Dea. Ya, terakhir, Raigan, lalu bagaimana dengan hasil olah TKP dari pihak kepolisian sejauh ini? Apakah sudah dipublikasikan? Baik, hasil olah TKP sementara ini pihak kepolisian menjelaskan bahwa untuk dugaan sementara pencurian disertai dengan tindak kekerasan ya, kemudian diduga pelaku hendak mencuri televisi dan tabung gas milik korban karena sudah dalam keadaan terbungkus kain. Dugaan kepergok korban. Kemudian pihak kepolisian juga menemukan kapak milik korban yang biasa digunakan Mbah Mini sehari-hari untuk membelah kayu di sekitar TKP karena berdasarkan hasil visum terdapat beberapa luka bacokan itu nampak dugaan kuat memang benda tajam itu digunakan pelaku berupa kapak. Namun informasi terakhir keterangan dari Kapolres Pali AKBP Rizal Agus Triadi bahwa pelaku ini diduga bukan pelaku tunggal, melainkan lebih dari satu. Demikian, rekan Dea. Baik. Tribuners, terkait insiden ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Talang Ubi Polres Pali, itu Arzuan. Berikut liputan lengkapnya. Awalnya kita ditelepon oleh masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam rumah kan. Langsung kita cek TKP, ternyata memang benar situ telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan dua korban, yang satu bernama Marsidi dan umur 80 tahun dan Sumini berumur 65 tahun. Dari cek TKP tadi memang terjadi pencurian kekerasan. Mungkin pelaku terpergok oleh korban sehingga pelaku melakukan pembunuhan. Itu pasangan suami istri sebenarnya? Iya, pasangan suami istri. Untuk luka-lukanya? Untuk korban laki-laki mengalami luka bacok di muka dan di perut. Itu yang korban perempuan di bawah kuping, dibacok pakai kapak di sebelah kiri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.